Halo semuanya, kami mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, ingin menampilkan video analisis laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Perkenalkan, saya Hendrikus Balzano Makun, NIM 2003-10-12. Saya Alexis Bintara, NIM 2003-1006. Saya Kristoforus Jahaman, NIM 2003-10-12. Semoga apa yang kami diskusikan dalam video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekiranya itu, terima kasih dan selamat menonton. Halo siang Mas, silakan duduk temanku. Oke guys, selamat siang. Kalian apa kabar? Kabar baik bro. Kalau boleh tahu, kalian sedang diskusi apa nih? Kami diskusi yang mengenai analisis laporan keuangan. Oh ya paham. Pak sudah, kebetulan saya juga masih banyak yang belum paham mengenai analisis laporan keuangan itu. Kira-kira apa yang kalian bahas mengenai laporan keuangan? Kami tadi bahas tentang apa tujuan itu analisis laporan keuangan dan apa manfaat dari analisis laporan keuangan. Kalau boleh tahu yang kalian bahas mengenai manfaat itu, tujuan itu seperti apa? Kira manfaat itu seperti apa, tujuan itu seperti apa? Karena setahu saya, ya, laporan itu dokumen paling penting yang berisi catatan keuangan di perusahaan, baik transaksi maupun kas. Kira-kira seperti itu yang saya tahu. Kalau menurut kalian tadi seperti apa? Manfaatnya itu seperti apa? Tujuan itu seperti apa? Baik untuk tujuan analisis laporan keuangan itu pada dasarnya itu tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk memahami dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan tujuan menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Lalu manfaatnya itu seperti apa? Untuk manfaatnya itu baik, kalau untuk manfaatnya Kakak Erik itu sangat penting dan tidak hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undang bisnis saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Karenanya untuk mengerjakan analisis laporan keuangan secara tepat dibutuhkan keterampilan industri dan praktik akuntansi terbaik. Itu saja dari saya. Mungkin Kakak Ciko mungkin ada tambahan gitu. Oh iya siap. Baik, terima kasih Kak Erik dengan Kak Alex karena kita bersama di sini tadi untuk mendiskusikan analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan ini sangat penting menurut saya karena semester 4 kita masuki PKL ya. Semester 5 sehingga disitulah kita belajar bagaimana menyusun laporan keuangan itu seperti apa. Dan memang benar belajar kita di kampus atau di dunia pendidikan lah, sehingga di dunia pekerjaan itu sangat membutuhkan juga, sehingga itu sangat untuk analisis laporan keuangan itu sangat penting. Dan waktu saya PKL di PT Multinia Gajaya Abadi kemarin itu di Golokwe itu sangat di situ saya belajar dunia kerja itu seperti apa. Dan untuk analisis laporan keuangan itu untuk memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang menghasilkan atau menguntungkan perusahaan. Itu untuk tujuan analisis laporan keuangan. Dan untuk manfaatnya itu yang dijelaskan oleh
Alex itu memang benar, tapi saya ingin memperjelaskan sedikit tujuan dan manfaat laporan analisis laporan keuangan itu seperti apa. Jadi untuk manfaat analisis laporan keuangan itu untuk memenuhi peraturan perundang-undang bisnis saja perundang-undang bisnis, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sebagai pihak yang mengaku kepentingan karenanya untuk mengerjakan analisis laporan keuangan seperti tepat atau yang dibutuhkan keterampilan praktik akuntansi yang terbaik. Sehingga analisis dan tujuan ini menurut saya itu sangat-sangat perlu kita diingatkan kembali dan perlu kita belajar kembali, karena analisis laporan ini bukan hanya gambaran saja di di dunia pendidikan, tetapi bagaimana kita turun ke lapangan, bagaimana cara kerja kita untuk menyusun analisis laporan keuangan di dunia kerja. Mungkin itu saja dari saya yang saya tahu di tempat PKL saya sebelumnya. Mungkin itu saja, tidak tahu dari teman-teman Erik dan Alex. Oke, baik. Kan tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai manfaat dan tujuan dari analisis laporan keuangan. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit. Kebetulan saya dapat referensi ini mengenai analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis. Itu adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Tentunya hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil dari analisis ini kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Oke. Dari referensi yang saya dapat juga ini, teman Ciko, teman Alex, bahwasannya analisis keuangan ini juga berada dalam balance sheet scorecard, yaitu alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Jadi, alat ini bertujuan untuk seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian, kegiatan ini bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen, namun juga ke pihak lain seperti investor maupun kreditor. Bagi mereka, analisis rasio keuangan ini menjadi bahan penilaian seberapa sehat perusahaan tersebut atau pantas tidak mendapatkan suntikan investasi atau pinjaman dana untuk dikelola. Sekiranya begitu. Mungkin ada tanggapan dari teman Ciko atau Alex. Baik, terima kasih Erik yang sudah jelaskan tadi itu. Tapi yang disampaikan oleh Erik tadi memang sangat penting buat perusahaan yang saya sampaikan sebelumnya. Dan bagaimana analisis Rasio keuangan itu dia juga itu mengukur kembali bagaimana cara kerja analisis rasio laporan keuangan, sehingga itu tadi yang saya sampaikan itu memang sangat penting lah bagi perusahaan, bukan hanya di perusahaan tapi buat diri kita sendiri nanti, bagaimana mungkin ada ada yang kita yang menjadi investor dan juga ada usaha tersendiri dan juga bisa kita kelola sendiri bagaimana usaha itu akan berjalan dengan lancar nantinya. Itu mungkin ada tambahan dari Alex. Baik, saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh kakak Erik tadi, begitu juga dengan kakak Ciko mengenai analisis rasio keuangan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan kita hari ini bahwa analisis laporan keuangan ini sangat penting ya untuk kita ke depannya, terutama kita kan ini berkuliah di jurusan akuntansi. Oleh karena itu ini tenaga kita nanti pastinya sangat-sangat dibutuhkan ketika kita memasuki dunia pekerjaan. Maka dari itu pembahasan yang saya
tadi dari apa yang kita bicarakan ini, biasanya analisis laporan keuangan itu begitu penting. Apabila kita sudah bekerja nanti di suatu perusahaan maupun kita membuat usaha sendiri ataupun kita menjadi investor ke depannya. Baik, dari pembahasan kita tadi ini untuk mengenai Analisis laporan keuangan. Kesimpulannya dari saya itu, analisis laporan keuangan itu sangat berguna untuk melakukan pemeriksaan secara seluruh terhadap laporan keuangan. Ini dilakukan oleh perusahaan. Oke, baik, terima kasih pembahasan siang hari ini itu sangat luar biasa. Sekiranya apa yang kita bahas hari ini itu kelak bisa menjadi bekal buat kita untuk kedepannya di dunia pekerjaan. Sekiranya begitu saja untuk teman Ciko tadi, saya mewakili Alex mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Ciko tadi mengenai perusahaannya membangun perusahaan. Sekiranya begitu saja, saya kira diskusi siang hari ini sampai di sini saja. Semoga kedepannya kita bisa saling bertukar pikiran melalui diskusi seperti ini lagi. Oke, selamat siang.